Baik, saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal UTS uji nomor 3. Ini diberikan potongan program sebagai berikut. Berapakah hasil dari proses sebelah sini? Nah, di sini ada pseudocode-nya, yaitu function dari proses, yaitu X yang tipenya itu adalah integer. Lalu ada begin, dan di sini ada jika X lebih kurang dari sama dengan satu, maka dia lakukan proses itu adalah X. Nah, kalau enggak, berarti dia prosesnya itu adalah melakukan hasil dari proses X div 2 dikali X mod 2 ditambah proses X ditambah X mod 2. Nah, ini ya, jadi ini kurang lebih seperti inilah. Lanjut ya kita ke em, bagaimana si cerita atau si programnya itu dapat berjalan. Jadi program ini dibuat untuk menghitung suatu nilai menggunakan fungsi rekursi bernama proses. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat X. Setelah nilai itu dimasukkan, program akan memanggil fungsi proses X itu untuk melakukan perhitungan. Nah, di dalam fungsi proses tersebut itu terdapat kondisi dasar, yaitu jika nilai X itu kurang dari atau sama dengan satu, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai X. Yang ini return X. Hal ini digunakan untuk menghentikan proses rekursi agar tidak berjalan terus-menerus. Namun, jika nilai X itu lebih besar dari satu, maka dia akan memanggil dirinya sendiri sebanyak dua kali dengan parameter yang berbeda. Parameter yang pertama itu parameter tersebut itu diperoleh dari hasil operasi pembagian bilangan bulat dan sisa pembagian, yaitu X dibagi 2 dikali dengan X mod 2. Hasil hasil dari kedua pemanggilan fungsi tersebut itu kemudian dijumlahkan dan dikembalikan sebagai hasil dari fungsi proses. Nah, setelah proses rekursi selesai dihitung, program akan menampilkan hasil akhirnya ke layar dalam bentuk hasil sama dengan ini fungsi utamanya ya, fungsi utamanya. Jadi secara keseluruhan program ini menunjukkan bagaimana fungsi rekursi itu bekerja dengan memanggil dirinya sendiri sampai mencapai kondisi dasar atau base case-nya. Jadi ini ada fungsi rekursinya. Lalu di sini ada em, fungsi utama dari program utama untuk menampilkan hasil dari proses. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut ke algoritma deskriptif ya, bagaimana program itu dapat berjalan. Yang pertama kita pastinya untuk mulai dulu. Lalu kita deklarasikan variabel X ini, deklarasikan variabel X yang tipenya itu adalah integer. Karena kita mau nyetak hasilnya itu dalam bilangan bulat. Cuma bisa aja float, kayak double gitu. Cuma emang dari soal itu adalah bilangan bulat. Lalu buat fungsi bernama proses dengan parameter X itu bertipe integer. Lalu periksa apakah nilai X itu kurang dari atau sama dengan X. Nah, ini buat fungsi bernama proses ini, fungsi proses dengan parameter X-nya tipenya adalah integer. Jadi untuk tipenya juga integer ya. Nah, lalu kita periksa di sini, kita masuk kondisi. Kondisinya itu adalah jika apakah nilai X itu kurang dari sama dengan X. Kalau kondisinya benar, maka dia akan mengembalikan nilai X. Kalau salah, maka dia akan melakukan proses yang ini. Dia melakukan pemanggilan fungsi proses dengan parameter X dibagi 2 dikali dengan X mod 2 ditambah proses dengan parameter X dibagi 2 ditambah X mod 2. Jadi ini ditambah. Nah, lalu kita jumlahkan hasil kedua pemanggilan fungsi tersebut, lalu kembalikan hasil penjumlahan tersebut sebagai nilai dari fungsi proses, di return terus gitu. Nah, simpan nilainya itu di variabel X, lalu panggil fungsi proses untuk melakukan perhitungannya. Nah, kemudian menampilkan hasil perhitungan ke layar dengan tulisan hasil sama dengan gitu. Lalu selesai. Oke, untuk kita running programnya dulu mungkin ya, sekalian penjelasan mengenai programnya itu gimana. Jadi yang pertama itu kita harus membuat terlebih dahulu untuk struktur umum dari pemrograman C++, yaitu ada input dari iostream. Ini wajib banget karena kita harus menggunakan cout dan juga si ini nih. Jadi ini adalah library dari iostream yang berfungsi untuk operasi input dan juga output seperti si in dan juga si out ini. Lalu ada using namespace std. Jadi di sini tuh kita digunakan agar kita dapat menggunakan perintah seperti si in dan juga si out tanpa kita menuliskan std2 kayak pemborosan kalimat aja gitu. Jadi kita deklarasiin di sini aja. Lalu di sini ada integer proses yang parameternya itu adalah X dengan tipenya adalah integer. Jadi mendeklarasikan sebuah function bernama proses yang memiliki parameter X bertipenya adalah integer dan mengembalikan nilai yang bertipe integer.
Jadi kita bernama proses ini mengembalikan parameter parameter X ini nanti dikembalikan yang dengan mengembalikan nilai X tersebut. Lalu di sini ada tanda kurung kurawal yang menandakan bahwa kita akan memulai untuk melakukan fungsi rekursi di pemrograman ini ya. Jadi yang pertama itu ada kondisi jika maka. Nah, di sini jika X-nya itu kurang dari sama dengan satu, dia akan menjalankan yang ini, merupakan pernyataan kondisi untuk mengecek apakah nilai X itu kurang dari sama dengan satu. Lalu kita return X. Return X itu artinya jika kondisi pada if itu terpenuhi, maka fungsinya itu akan mengembalikan nilai X dan proses rekursinya itu akan berhenti. Jadi setelah return X itu kita kalau dia nggak memenuhi lagi artinya dia ke else. Nah di else ini digunakan jika kondisi pada if itu tidak terpenuhi atau nilai X-nya itu lebih besar dari satu. Jadi misalkan dia nggak memenuhi lagi maka dia akan ke else. Nah selanjutnya ada return dari proses yaitu memanggil function dari proses secara rekursi sebanyak dua kali. Kemudian menjumlahkan hasilnya. Kalau X dibagi dua artinya pembagian bilangan bulat dari dua ini lalu X mod 2 itu sisa hasil bagi dengan dua. Nah, lalu jika programnya sudah, maka dia akan ditutup dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Soalnya lanjut kita menggunakan program utamanya, yaitu fungsi main-nya. Nah, di sini merupakan fungsi utama dari program yang pertama kali dijalankan saat program itu dieksekusi. Jadi, ketika nanti hasilnya udah dapat, program inilah yang akan dijalankan untuk menentukan hasil dari return X tadi. Nah, selanjutnya digunakan. Nah, ini kita mulai satu program ya. Jadi digunakan untuk membuka block statement pada fungsi main. Soalnya di sini ada in X, ini mendeklarasikan variabel X bertipenya adalah integer untuk menyimpan input dari pengguna. Jadi kita nanti ketika menginput nilai X-nya itu berapa, disimpan di variabel X. Soalnya itu ada cout dari masukan nilai X sama dengan ini akan menampilkan. Jadi program akan menampilkan tulisan masukkan nilai X ke layar yang mana akan memerintahkan kita untuk memasukkan nilai X tersebut. Jadi ketika kita memasukkan nilai X ini, nanti akan disimpan di variabel X. Soalnya itu ada cout hasil. Untuk hasil ini kita digunakan untuk menampilkan hasil dari pemanggilan function proses ke layar. Nah, untuk kita ini jadi hasil sama dengan yang diikuti dengan proses X dari function sebelumnya. Oke. Ya, kemudian tutup, ya ini digunakan untuk menutup block statement pada fungsi main dan menandakan program itu telah selesai dijalankan. Ya, sekarang kita akan running programnya. Oke, karena di soal tadi itu adalah proses 11, maka dari itu kita akan input juga X-nya itu adalah 11. Nanti kita lihat di proses untuk running programnya itu bagaimana. Nah, kita masukkan nilai X-nya itu adalah 11. Nih, pengguna memasukkan nilai 11, lalu nil tersebut itu akan disimpan di variabel X. Nah, hasilnya itu ada 5. Kenapa bisa 5? Ini adalah penjelasannya. Nah, yang pertama itu adalah kita panggil dulu fungsi proses 11 untuk melakukan perhitungan tadi. Nah, di proses rekursi ini, kita simpan prosesnya itu adalah 11, karena kan dari ini ya, proses 11. Nah, karena 11 itu kurang lebih dari sama dengan satu, maka dia nggak ngelakuin yang ini kan. Bentar-bentar. Karena 11 itu lebih lebih besar dari satu, maka dia nggak ngelakuin yang ini. Karena kan 11 itu nggak kurang dari sama dengan satu, alias itu lebih besar dari satu. Jadi dia langsung ke else dan return dari proses ini. Nah, di proses ini dia ngitung untuk proses 11 dibagi 2, kemudian dikali dengan 11 mod 2. Sisa hasil bagi 11 dengan 2, dan 11 dibagi 2. Karena 11 dibagi 2 itu sama dengan 5, sisa satu dan 11 mod 2 itu satu, sehingga prosesnya itu berarti proses 5 dikali dengan satu, kemudian ditambah dengan 5 ditambah satu, artinya proses 5 ditambah proses 6 gitu kan. Lanjut kita ngitung untuk proses 5. Nah, di proses 5 ini, karena 5 itu lebih dari satu, bukan kurang dari sama dengan satu, maka dia nggak ngelakuin return X, tapi dia ngelakuin else return dari proses. Nah, karena kita ngelakuin yang ini, maka dari itu proses 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu kan 2 sisa 5 2 sisa satu. Nah, kemudian dikali dengan 5 di sisa hasil bagi 5 dengan 2 itu adalah satu. Sehingga prosesnya adalah 2 dikali dengan satu ditambah dengan proses 2 ditambah satu. Artinya prosesnya adalah 2 ditambah dengan 3.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung proses yang kedua. Nah, di proses yang kedua ini kita karena dua itu tidak kurang dari sama dengan satu, karena dua itu kan lebih dari satu. Artinya dia langsung ke sini lagi dan ngelakuin proses di dua dibagi dua itu kan satu, satu dikali nol, jadi nol kan. Nol ditambah dengan satu ditambah dengan nol, berarti proses itu adalah satu. Berarti proses nol ditambah dengan proses satu. Selanjutnya, karena nol itu kurang dari sama dengan satu, maka dia akan mengembalikan nilai X. Jadi karena satu kurang dari sama dengan satu, maka proses satu gitu. Maka proses proses yang ke satu tadi kan sama dengan satu. Maka proses yang kedua itu sama dengan nol ditambah dengan satu. Dan dapatlah proses dua itu sama dengan satu. Kita sekarang hitung di proses yang ketiga. Nah, di proses yang ketiga itu karena tiga itu lebih dari satu, maka dia ngelakuin proses yang ini, dia nggak mengembalikan nilai lagi. Begitu. Nah, eh, nah, ini untuk proses 3 div 2 yaitu satu kan, 3 mod 2 satu. Jadi proses satu ditambah proses satu tambah satu yaitu proses 2. Oke. Kemudian proses satu ditambah proses 2 karena satu itu kurang dari sama dengan satu, maka dia ngelakuin yang return X lagi. Nah, nilai proses 2 itu kan sudah diketahui satu, maka kita lanjut ke proses 3 yaitu satu ditambah satu. Jadi proses 3 itu adalah 2. Nah, lanjut kita ke proses yang kelima tadi, yaitu proses 5 sama dengan proses 2 ditambah proses 3 yaitu proses 1, proses 2-nya itu adalah hasilnya satu, yang proses 3 adalah hasilnya 2. Berarti didapatkan proses 5 itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya itu adalah menghitung proses 6. Nah, di proses 6, karena 6 itu lebih dari satu, maka dia lanjut ke sini. Nah, di sini berarti 6 dibagi 2 itu kan 3. 3 dikali nol berarti nol. Kemudian ditambah proses 6 dibagi 2, 3. 3 ditambah nol 3. Berarti proses nol ditambah dengan 3. Nah, karena nol tadi kurang dari sama dengan satu, maka proses nol itu sama dengan nol. Nah, lanjut untuk proses 3 itu kan sudah diketahui ya, 2. Maka proses 6 itu sama dengan nol ditambah dengan 2 dan dapatlah proses 6 itu sama dengan 2. Nah, ini untuk hasil akhirnya itu program ngitung dari proses 11 yang soalnya tadi itu didapat dari proses 5 ditambah proses 6. Nah, proses 5 kita sudah dapatkan yaitu 3 dan proses 6 itu didapatkan adalah 2. Nah, hasil akhirnya itu adalah proses 11 didapatkan 5 karena 3 ditambah 2. Lanjut untuk program menampilkan dari hasil nilai X tadi. Ini dipanggil fungsi dari proses 11 tadi hasilnya 5, jadi program akan menampilkan hasil sama dengan 5 karena kita memanggil function dari proses tadi. Oke, dan program selesai. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai hasil running program. Sekarang kita ke flowchart dan pseudocode. Nah, di flowchart ini dia kurang lebih bagian dari bagian bagian mengenai membentuk flowchart dari sebuah pemrograman. Jadi di sini ada fungsi main dan juga fungsi proses. Kalau fungsi main ini yang ini, kalau fungsi proses itu adalah iterasi yang mengembalikan suatu nilai. Nah, untuk yang pertama itu adalah mulai. Nah, mulai kita menginputkan nilai X yang akan disimpan di variabel X. Lalu lalu inputan ini akan mengeluarkan output mencetak hasil yang diikuti dengan proses X tadi. Lalu program akan selesai. Nah, untuk fungsi prosesnya, itu yang pertama kita mulai dulu menggunakan simbol terminator, lalu kita mengecek kondisinya di mana ketika X kurang dari sama dengan satu, dia akan mengembalikan nilai X. Tapi kalau enggak, dia akan melalui proses yang ini. Jadi kalau true, dia akan return X tadi dan program akan selesai. Tapi kalau dia false, dia akan ngelakuin proses yang ini dan program pun akan selesai. Oke, itu kurang lebih untuk flowcharts. Sekarang kita akan ke pseudocode. Oke. Nah, di pseudocode ini kurang lebih ini yang di soal ya. Untuk yang di soal itu kan function proses, dia menggunakan function. Jadi dia benar-benar ditulis banget function prosesnya yang tipenya X itu integer, lalu untuk tipe functionnya itu adalah integer juga. Lalu kita mulai. Nah, di sini pengecekan kondisi sebenarnya sama juga sih dengan dengan
pemrogramannya. Jadi penulisan kondisinya dan proses sama dengan X. Lalu untuk prosesnya itu kita lakukan untuk proses X dibagi dua, yaitu div. Karena div itu merupakan pembagian dalam sudut kode, jadi digunakan div. Nah, lalu di sini ada mode 2, yaitu sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi X dengan 2. Ini pembagian X dibagi 2. Kemudian ditambah dengan proses X div 2 ditambah X mod 2. Lalu program akan berakhir. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam em, membuat tugas dari ini, saya ucapkan saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.